Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2024 kita dapat berkumpul pada acara press release publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang Panwaslu Kecamatan Jatinunggal pada pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Samaan sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah ruah kepada panutan awal Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampailah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Panwaslu Cam Jatinunggal beserta jajaran pimpinan, yang saya hormati rekan-rekan sekretariat panitia pengawas pemilu Kecamatan Jatinunggal, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan PKD se-Kecamatan Jatinunggal, yang saya hormati tim dari peliput berbagai media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas penerimaannya. Dan mungkin kegiatan ini pun masih rangkaian kegiatan yang didanai dari anggaran operasional bulan Februari dari Bawaslu untuk kecamatan, untuk Panwaslu Kecamatan Jatinunggal. Semoga kegiatan ini dapat memberikan informasi publik yang dapat diterima dan mudah-mudahan untuk pelaksanaan kita mendapat kesuksesan dan kelancaran, apalagi sekarang kita dalam detik-detik masa tenang dan kita akan menjelang 3 hari lagi ke titik kegiatan hari H pemilu tahun 2024. Semoga kita semuanya dalam keadaan dalam kesuksesan, kelancaran, dan semuanya selamat, baik itu kita maupun semuanya dalam keadaan selamat. Untuk itu mengawali kegiatan ini agar ada dalam kelancaran dan agar semua yang kita lakukan merupakan dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama dengan berdoa membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan selanjutnya acara ini saya serahkan kepada Bapak Ketua Panwaslu Cam Jatinunggal. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat rekan-rekan komisioner, yang terhormat para media, masih kalian beserta jajarannya, yang terhormat saya banggakan para peserta masa tenang. Alhamdulillah rekan-rekan media, pada hari ini kita melaksanakan presiden masa tenang, dan kebetulan ini adalah hari pertama di masa tenang. Kegiatannya pada tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 13 Februari. Setelah masa tenang berarti kita menghadapi aktivitas yang puncak, yaitu pemungutan suara dan penghitungan suara. Benar tadi. Kita kemarin sudah melaksanakan pengawasan tahapan kampanye selama 75 hari yang beririsan dengan pengawasan pedestrian logistik, dan hari ini adalah masa tenang juga
banyak pengawasan di masa tenang itu sampai pengawasan masa tenang dan juga masih disebutkan pengawasan pendistribusian logistik. Jadi hari ini kebetulan kita melaksanakan press release karena memang waktunya sudah tidak mungkin lagi untuk diundur sampai besok atau lusa. Meskipun pada hari ini kita tahu padat sekali. Pertama APS siaga, kemudian kita kebetulan ada kunjungan dari Pak PJ, kemudian kita juga barusan dengan PPK sudah menyaksikan itu sudah melakukan pengawasan logistik, penyusunan logistik. Yang pertama itu ke desa Cimaningti, desa yang terjauh, dan kita sudah selesai mengawasi perangkatannya, masuk ke juga. Jadi di masa tenangnya ada beberapa agenda, tapi yang jelas di masa tenang ini berarti tahapan yang tidak sama sekali tidak ada aktivitas kampanye bagi peserta pemilu. Jadi kalau misalnya terjadi kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu itu sudah pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran dugaan pidana pemilu. Dan seandainya terjadi seperti itu, kita akan memproses dan mengkaji apakah masuk ke administratif. Kalau memang ke administratif berarti kita memberikan rekomendasi kepada Bawaslu. Dan kalau memang dugaannya pidana, itu kita berkasnya masuk ke Gakumdu sesuai dengan Perbawaslu-nya tentunya. Dan untuk administrasi diatur dan Perbawaslu itu. Kemudian untuk dugaan pidana di situ ada Gakumdu sesuai dengan peraturan Perbawaslu nomor 3. Itu teman-teman para media semuanya. Jadi yang pertama itu kita dipastikan mengawasi tidak terjadinya masa kampanye, tidak ada kampanye lagi. Jadi dalam masa tenang itu justru kita semakin repot sebenarnya pengawasannya, karena bagaimanapun juga metode yang mereka lakukan, kalau mereka berkampanye masa tenang itu sudah sangat tidak diperbolehkan sesuai dengan peraturan. Termasuk juga selain metode-metode kampanye seperti rapat umum atau metode dokumen terbatas, tatap muka dan lain-lain, itu juga ada media-media melalui media sosial juga ditutup juga pada tanggal 10 Februari itu sudah ditutup juga, tidak boleh juga ditayangkan. Dan termasuk bahan-bahan kampanyenya seperti alat peraga kampanye dan bahan kampanye juga itu ditertibkan pada hari ini. Rencana kita beberapa jam ke depan sudah sepakat dengan bagian dari Forkompinjam sesuai dengan SK Bupati nomor 177 tahun 2024. Di situ sudah jelas sangat terorganisir untuk penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Di sini ada subbidang penertiban reklame kampanye pemilu. Dari berdasarkan selain peraturan Perbawaslu juga ada SK Bupati, dan kita di sini sebagai seksi pengawasan tentunya, dan hampir sama teman-teman yang dengan sebelumnya juga, kita hanya melakukan pengawasan tentunya, dan yang melakukan eksekutor tentunya yang lebih wewenang. Dan hari ini setelah press release ini kita akan sama-sama dengan mereka untuk penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Nah, ini yang biasa suka
yang kelihatan sekali di publik kan alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Jadi kalau misalkan tidak ditertibkan, meskipun seharusnya kan mereka peserta pemilu yang menertibkan APK dan bahan kampanye, mereka seharusnya yang tadi memasang kemudian udah tahu masa tenang, mereka seharusnya untuk menertibkan kembali. Tapi ya kadang-kadang peserta pemilu juga mungkin entah apa, kadang-kadang dibiarkan, banyak yang dibiarkan begitu saja. Ya mudah-mudahan nanti bisa, kalau bisa dalam sehari ini atau tidak selesai dengan hari ini bisa lanjut besok, semua APK dan bahan kampanye bisa bersih untuk Kecamatan Jatinunggal sesuai dengan, dan kita juga disupport oleh Bupati juga berupa surat keputusan di situ. Jadi semuanya yang terlibat dalam penertiban kampanye itu nanti sama-sama untuk menertibkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Dan untuk peserta pemilu sudah tidak ada lagi waktu untuk bagaimanapun juga caranya, sudah tidak ada lagi waktu untuk berkampanye. Itu mungkin beberapa poin yang saya sampaikan. Juga selain itu kita sesuai dengan sebenarnya yang sedikit yang bisa disederhanakan itu pada pengawasan pada saat kampanye itu hanya beberapa poin saja sebenarnya. Kalau lihat dari ini, nah ini kan yang dilarang-larang pada saat kampanye, kita semuanya sudah harus ditertibkan. Dan pengawasan ada teknik dan pengawasannya. Step 1 mungkin peserta pemilu tidak melaksanakan kampanye pemilu di masa tenang. Kemudian step kedua, peserta pemilu tidak melanggar larangan kampanye pemilu di masa tenang. Kalau tidak melakukan kampanye ya tidak ada yang akan dilanggar. Jadi intinya step 1 itu tidak melakukan kampanye. Kemudian step 3, peserta pemilu melakukan penutupan akun media sosial. Itu berarti kan sama, semuanya aktif, menghentikan aktivitas kampanye baik di media sosial juga yang telah didaftarkan kemarin kepada KPU. Kemudian step 4-nya, peserta pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan kampanye pemilu. Seperti saya sampaikan tadi bahwa pembersihan alat peraga kampanye dan bahan kampanye itu harus dibersihkan oleh peserta pemilu. Kita yang mengawasinya. Nah itu mungkin tidak terlalu banyak hal yang akan disampaikan. Yang jelas masa tenang itu menutup semua aktivitas kampanye, substansinya itu baik dengan metode apapun yang berhubungan kampanye. Nah, di sini hanya saja substansi tersebut kita pengawasannya akan lebih ekstra sampai ke beberapa jam sebelum hari H, biasanya akan dipergunakan kesempatan oleh mereka gitu. Jadi pengawasannya justru di masa kampanye itu, di masa tenang ini justru repot kitanya. Mungkin di sana akan terjadi dugaan money politik. Kalau memang melalui media alat peraga mungkin sudah tidak lagi, mungkin mereka akan terlalu kelihatan kan, makanya ada juga harus dibersihkan kan, begitu aja dibersihkan. Tapi metode-metode untuk meraih suara kan mereka masih punya kesempatan, seperti ya dengan sembunyi-sembunyi, bahkan tidak menutup kemungkinan dengan pemberian berupa materi kan, seperti itu yang arahnya yang terindikasi ke money politik. Nah hal-hal seperti itu atau penggiringan massa masih mungkin mereka akan melakukan. Nah di saat seperti itu dalam 3 hari ini kita pengawasannya
ekstra sekali. Termasuk menjaga logistik juga, dan kita punya ini teman-teman media untuk pengawasan logistik juga. Kita sudah sampaikan ke pengawas TPS supaya ikut mengawasi, bukan ikut wajib mengawasi logistik, karena sampai ke TPS itu rencana sehari sebelum hari H. Jadi nanti ketika tiba logistik di TPS itu akan diawasi oleh pengawas TPS dan dimonitoring oleh kita semua. Nah, di situ juga kan, karena di sini juga mungkin saja terjadi, tapi mudah-mudahan kalau di kita tidak ada lah, tidak terjadi ancaman terhadap perusahaan atau membuat yang mengganggu terhadap keutuhan logistik. Nah, hal yang mau keutuhan logistik itu bisa dihindari, mudah-mudahan untuk Jatimunggal tidak ada. Tapi meskipun demikian, sepanjang pemilu tidak pernah terjadi indikasi ke arah itu, tapi tetap aja ini harus diawasi juga keutuhan logistik. Kalau berbicara keutuhan logistik dari kompleks keutuhannya, jadi dipastikan dengan pengawasan tersebut logistik untuk digunakan untuk sebagai fasilitasi pencoblosan semuanya utuh sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan KPU bahan logistiknya. Nah, itu juga pengawasan di masa tenang juga. Selain tadi ada seandainya terjadi indikasi pemberian materi segala macam, itu betul-betul diawasi oleh kita. Dan itu yang namanya money politik itu teman-teman media, itu ranahnya bukan administratif lagi, itu udah dugaan pelanggaran pidana pemilu. Nah, kalau seperti masih APK yang masih terpasang gitu, itu masuknya ke administratif, dan kita berupa rekomendasi. Jadi beda nanti sesuai dengan peraturan Perbawaslu nomor 7, itu berbeda perlakuannya, pengkajiannya antara dugaan pidana pemilu dengan administratif, pelanggaran administratif. Kalau administratif kita memberikan rekomendasi ke Bawaslu, kalau dugaan pidana pemilu kita ada mekanismenya untuk mengkaji itu. Kemudian setelah lengkap kajiannya, masuknya langsung ke Gakumdu ke situ. Itu mungkin teman-teman semua saya sampaikan, dan untuk tambahan saya berikan waktu kepada anggota untuk menambahkan pemaparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama menghormati Ketua Bawaslu Kecamatan Jatimunggal, Ibu Kepala Sekretariat, juga rekan kami anggota dari divisi PPPS, kemudian yang kami hormati rekan-rekan media dan sahabat-sahabat teman-teman semua. Alhamdulillah pada kali ini tanggal 11 Februari bisa melakukan press release terkait dengan pengawasan masa tenang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan untuk beberapa hal menyampaikan langkah-langkah kami dalam hal pengawasan masa tenang. Mulai dari perizinan logistik, yang mana pada 28 Januari tepatnya perizinan logistik dari gudang KPU ke gudang KPK Jatimunggal. Jadi kami selama 14 hari ini, 14 malam, kami pastikan bahwa logistik yang ditempatkan di gudang PPK itu dijaga dengan baik dan tetap oleh jajaran keamanan. Kami setiap malam melakukan monitoring pengawasan terkait penjagaan logistik yang dilakukan oleh unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan juga rekan-rekan dari PPK. Itu dilakukan selama 14 malam. Dan hari ini tentunya terakhir
untuk keberadaan logistik di PPK menuju ke gudang PPS desa masing-masing. Dan tadi pagi sudah dimulai pergeseran logistik yang mana kami sudah berdiskusi dengan divisi logistik PPK bahwasanya dalam aturan atau teknik pergeseran dari PPK ke PPS itu didahulukan desa yang terdahulu, dan tadi sudah dilakukan ke desa Cimaniti dan juga desa Susamana, dan impornya hari ini sudah datang ke desa Susamana dan juga Cimaniti. Kemudian juga kami mencatat ada beberapa hal yang harus kami sampaikan, bahwasanya dalam ketepatan atau juga jumlah logistik yang tersedia, kami mendapatkan informasi bahwa PPK Jatinunggal masih menunggu untuk distribusi salinan DPDP. Katanya masih diproses oleh penyedia dan hari ini belum masuk ke PPK Jatinunggal. Artinya ada keterlambatan dalam salinan model DPDP yang akan nanti dibawa di TPS masing-masing, karena tentunya DPDP itu harus sampai kepada TPS. Itu konfirmasi dari PPK, dan tentunya kami ketika nanti semua dipastikan logistik dari PPK sudah masuk ke PPS, kami akan menginstruksikan PKD untuk menjadi leader di desanya masing-masing, supaya nanti ada 2 malam mungkin untuk siap-siap menjaga logistik yang berada di desa masing-masing. Jadi kami instruksikan kepada PKD untuk bekerja sama dengan PPS, karena tidak mungkin satu orang bisa mengawasi logistik yang berada di gudang PPS. Jadi kami instruksikan untuk bekerja sama dengan PPS yang sudah dibentuk. Kemudian ini masih di masa tenang dalam hal menyikapi APK di tanggal 7 Februari. Kami sudah melayangkan surat himbauan kepada pengurus PAC Partai Kecamatan Jatinunggal, dan intinya untuk memberikan waktu kepada PAC pengurus partai dalam hal menurunkan APK yang dipasang oleh tim partai tersebut. Sehingga mungkin kemarin sudah bisa dilakukan, ada beberapa parpol yang mana APK yang dipasang oleh mereka juga dicopot oleh mereka sendiri, sehingga itu meringankan beban kami, tentunya leading sektornya ada di Satpol PP. Jadi untuk jadi alhamdulillah ada beberapa APK yang mana APK tersebut dipasang dan diturunkan sendiri oleh parpol sendiri. Itu mungkin dari saya di P2HF. Silakan untuk yang terlewat oleh Pak Kapten. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Ketua Parpol Kecamatan Jatinunggal. Ya, kami hormati rekan kami Pak Saiful Rahman, salah seorang komisioner Bawaslu Kecamatan Jatinunggal. Yang kami hormati Ibu Kasek beserta seluruh jajaran peserta kegiatan, walaupun di tengah-tengah kesibukan gitu padatnya jadwal kita hari ini, tapi masih tetap berupaya memfasilitasi agar terselenggaranya press release
publikasi dan dokumentasi tentang pengawasan di masa tenang. Yang kami hormati rekan-rekan, bapak-bapak di media, biasa nama tirunya banyak, terus saja mirip kemana. Juga yang kami banggakan rekan-rekan atau nanti teman-teman dari PKD, sabar jauh itu hadir. 6. Bu Toto ini namanya Wiknya. Sayur iwek dari kumati balik kasumpingan logistiknya. Ayeuna panggil Marcos Duki di Cimanintin, rute kedua pemimpin tempat berada di Sukamana. Baik bapak-bapak yang kami hormati dari media, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep rekan kami masalah surat menyurat, karena begini, sejatinya hari ini tanggal 11 sampai dengan 13 sudah tidak lagi bertebaran APK, kan seperti itu kan harus tenang. Tapi kenapa masih ada sisa-sisanya, kan seperti itu, karena aturan mengatakan masa tenang dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 adalah masa di mana masa tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk aktivitas kampanye dalam bentuk dan metode apapun. Itu kan aturan jelas seperti itu. Metode pemasangan APK jelas, itu bagian dari metode kampanye. Tidak perlu kami beberkan satu persatu. Salah satunya itu, terus juga pertemuan terbatas tatap muka sudah tidak boleh lagi, apalagi rapat umum lebih awal, jadwal akhirnya sampai tanggal 7. Dan perlu kami sampaikan pada bapak-bapak media bahwa sejak terbitnya aturan dari KPU, difasilitasinya rapat umum yaitu di lapangan Tarikoron, lapang sepak bola polisi Cipeuneuy, alhamdulillah sampai berakhirnya dengan tanggal 7 Februari jadwal dan fasilitas yang disediakan oleh KPU tidak satu hari pun dipakai. Jadi boleh dikatakan, disampaikan oleh bapak-bapak dari media, rapat umum tidak terjadi di Kecamatan Jatinengah. Itu perlu kami sampaikan, tidak ada satupun yang melaksanakan. Itu yang pertama. Selanjutnya kembali ke yang tadi, kenapa tanggal 11 seharusnya sudah bersih dari alat-alat pada kampanye, tapi masih ada dari tanggal 11 ke 13 itu harus steril seharusnya. Tapi kami juga tetap akan menyampaikan kerja-kerja kami atau ikhtiar kami, karena kami juga harus menyampaikan ke bapak-bapak. Jika sebelum disampaikan atau wilayah kajian surat himbauan kepada para pimpinan partai politik di tingkat kecamatan Jatinengah, setelah APK yang terpampang, itu bagian upaya dari kami dan rekan-rekan. Tapi setelah dikirimkan surat himbauan kepada para pimpinan partai politik yang ada di kecamatan Jatinengah per tanggal 7 Februari, maka ada hasil, Pak, walaupun tidak semuanya. Itu mungkin harus kami sampaikan itu, Pak. Itu jujur kami akan menyampaikan, dan kami tentukan tingkat ketaatannya berbeda-beda. Upaya sudah kami laksanakan, kondisinya seperti ketah nama bersih pisan dan itu baiknya. Tapi kami juga harus menyampaikan progres bahwa sebelum dikirimkannya himbauan jauh lebih banyak itu APK itu. Nah sekarang seharusnya bersih, sejatinya bersih semua lokasi, tapi masih ada sisa-sisa. Nah tindak lanjutnya kami setelah bubar ini mungkin Pak akan bergerak, Pak, karena berdasarkan keputusan Bupati 177 tahun 2024 tentang penertiban tim pengawas, pengendali dan penertiban reklame di Kabupaten Sumedang, rumpun kami jelas ada di poin C, Pak,
yaitu ada di Subbidang Penertiban Reklame Kampanye Pemilu, yang mana di poin C tersebut diketuai oleh Korbit PPPS dari Komisioner Bawaslu, Pak. Bahasa dari Pak Bupati paling kepala sul, enggak di Bawaslu saya kepala sul, Korbit, tadinya kan ya. Dan kan itu diketuai oleh mungkin dulungan Abdul Paruli itunya, Gus Ruli. Itu ketua Subbidang Penertiban Reklame Kampanye Pemilu, yang dimana di poin-poin berikutnya beranggotakan. Kami bacakan sedikit aja, takut terlalu lama. Salah satunya kasih tertib dari tiap-tiap kecamatan itu merupakan anggotanya. Terus juga unsur Panwaslu itu merupakan anggota dari Subbidang Penertiban Reklame dan Kampanye Pemilu, termasuk juga PKD. Rekan-rekan PKD itu merupakan anggota penertiban. Itu menurut payung hukum yang telah diterbitkan oleh Pak PJ Bupati, yaitu Keputusan Bupati 177 tahun 2004. Terus juga ada Satgas Peserta Pemilu. Rata-rata penginten di peserta pemilu berada satgasnya. Itu seharusnya masuk di situ sebagai anggota tim. Juga ada Satpol PP, itu diantaranya masuk ke reng-rengan anggota. Jantan pemimpin sama penginten itu komisioner di Bawaslu. Orang mau reng-rengan anggota sama Pak MP. Nah, nanti teknisnya kita mungkin mengacu ke aturan yang sudah ada. Kita tetap sebagai tim, rekan-rekan dari Panwas dan PKD Paminten tugas sebagai pendampingan ikut serta dalam rangka penertiban sisa-sisa APK yang belum diturunkan. Mungkin langkah kami hari ini akan seperti itu, karena terus terang aja belum bergerak. Karena tadi Pak Ketua membeberkan kegiatannya terlalu penuh. Tapi setelah ini kami mungkin akan berkoordinasi dengan Pak MP, akan menertibkan sisa-sisa APK yang masih terpasang di pinggir jalan. Mungkin Pak Minta sih berikan sedikit tadi, ada kantor saketik Pak, ada tos dihimbau satu acara, parantos. Iya asik surat kagungan satu acara memasuki masa tenang teh, tos menghimbau agar dengan sukarela lah menurunkan sendiri itu APK. Tapi nyata di teh aya nu taat aya nu teu. Tapi lumayan terus berkira Pak, syukur terus luncur. Panginten simkulina sekedar beri kantor nyimutan anu kalangkung di pasar, anu kalangkung dibongkar bukan tenang. Aya kene di antawisna kantor saketik. Selanjutnya mungkin setelah ini Pak, langkah kami karena jadwal ini begitu padat, setelah apel siaga tadi juga mungkin Bapak menyaksikan, dan setelah selesainya press release mungkin kami akan kembali ke koordin masing-masing. Contohnya saya kebetulan di koordin PPPS, saya mungkin akan larut bersatu dengan tim penertiban APK. Terus Pak Asrento sebagai koordin P2KM mengawal pergeseran kotak suara Pak, yang digeserkan dari gudang logistik PPK ke gudang logistik PPS atau napi desa masing-masing. Jantan kawinnya masih kuring teh, badai bersatu sama Pak Asep, badai ngawal kotak ke tiap-tiap desa. Mau agendanya berdempetan, aya keneh APK anu terpasang pada tos masa tenang. Itu intinya. Program simpuling penginten sampai rekan-rekan di Papua saprotos itu saat torna di acara reset. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin tidak banyak yang akan kami sampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin targetnya itu kan realisasi APK itu 11 Januari 11 Januari ini. Iya. Seharusnya harus bersih, Pak. Kan masa tenang. Sudah bersih kan, total. Iya. Tapi masih ada. Masih ada. Sedikit lagi lah, Pak. Kayaknya kita berkolaborasi nanti dengan stakeholder yang berwenang untuk eksekutor ya. Ya. Udah Cukup, semua cukup. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Berarti tadi tutup. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan hari ini telah selesai. Alhamdulillah. Singkat padat ya untuk hari ini. Terlalu banyak ya kegiatan tadi. Mungkin acara kita tutup bersama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.